teman-teman semua, aku Elisi Andaryani, NIM 183151087. Di video kali ini, aku akan memberikan penjelasan atau mereview sedikit beberapa materi yang ada kaitannya dengan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu media pembelajaran berbasis teknologi informasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu belajar, apa konsep belajar. Secara pengertian, belajar itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga akan menimbulkan terjadinya perubahan perilaku dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi, seseorang yang belajar, dia akan mendapatkan sebuah konsep, mendapatkan sebuah pemahaman, dan akan mendapatkan pengetahuan baru. Oleh karena itu, dia juga akan menimbulkan terjadinya perubahan perilaku seperti cara berpikirnya, merasakan sesuatu, bahkan bertindak. Selain ada konsep belajar, selanjutnya ada faktor belajar. Di sini faktor belajarnya ada dua, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini ada faktor jasmani yang meliputi fisik pembelajar, faktor psikologis yang meliputi intelijensinya, serta faktor kelelahan karena faktor jasmani dan psikologis. Dalam faktor belajar yang pertama tadi, ada faktor internal, ada 3 hal, yaitu ada faktor jasmani, faktor psikologis, bahkan faktor kelelahan, karena kedua hal faktor tadi yaitu jasmani dan psikologis. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor sosial masyarakat. Jika di faktor eksternal juga ada 3 hal, yaitu ada faktor keluarga, sekolah, bahkan faktor sosial masyarakat. Selain ada konsep, ada faktor, kemudian ada prinsip belajar. Prinsip ini ada 3, yaitu ada perubahan perilaku. Prinsip ini mengedepankan pada perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Kemudian prinsip yang kedua ada sebuah proses. Prinsip ini menekankan pada proses untuk mendewasakan diri dan perjuangan untuk mendapatkan pencapaian yang diinginkan. Itu adalah prinsip sebuah proses. Kemudian yang ketiga ada prinsip bentuk pengalaman. Nah, kali ini ada materi ciri pembelajaran. Materi ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada sadar dan sistematis, yang kedua ada menumbuhkan perhatian dan motivasi, kemudian yang ketiga menyediakan bahan belajar yang menarik, selanjutnya mengoptimalkan alat bantu, kemudian suasana belajar yang menyenangkan, serta menekankan keaktifan. Tadi ada ciri dari pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Dari segi fungsi media pembelajaran, yaitu mempermudah materi yang diberikan pengajar kepada pembelajar apabila materi yang ingin disampaikan tidak memungkinkan untuk dibawa ke kelas. Misalnya terdapat sebuah peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Nggak mungkin kan kalau pengajar itu akan membawa peristiwa yang sudah terjadi secara langsung di hadapan pembelajar di kelas tersebut. Solusinya adalah pembelajar atau pengajar itu membawa sebuah dokumentasi yang berupa foto dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi tersebut. Sehingga pengajar akan lebih mudah untuk memberikan pengajaran kepada pembelajar. Kemudian dari manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yaitu meningkatkan perhatian pembelajar, memperjelas penyampaian materi, mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, serta memberikan ilustrasi terkait materi. Selanjutnya ada kriteria media pembelajaran. Dalam kriteria media pembelajaran ini juga terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama ada sesuai tujuan,
Yang kedua ada tepat guna. Ketiga, sesuai pembelajar. Yang keempat, ketersediaan. Ketersediaan di sini adalah pengajar mengecek terlebih dahulu ketersediaan dari pembelajar terhadap media pembelajaran, siap atau tidak menggunakan media pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian ada keterampilan mengajar, serta selanjutnya ada nilai mutu, yaitu nilai mutu ini adalah menggunakan media pembelajaran yang terbaik. Selanjutnya ada cara memahami siswa, dan ya, kita sebagai pengajar tentu akan memahami siswa, baik latar belakang siswa itu dari segi sosial, budaya, bahkan ekonominya, sehingga kita akan lebih mudah memahami siswa dari walaupun berbeda-beda latar belakang. Kemudian jika pengajar sudah mengetahui atau memahami siswa tersebut bagaimana, kita akan lebih mudah untuk memetakan model pembelajaran yang akan dibuat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada macam media pembelajaran. Macam ini ada beberapa hal juga, seperti gambar atau foto. Gambar atau foto ini dapat diidentifikasikan jika gambar atau foto itu memadahi, artistik, jelas, valid, dan memikat. Selanjutnya ada peta dan globe yang diidentifikasi sebagai infografis, geografis, dan lainnya. Kemudian media serbaneka, menyesuaikan potensi suatu daerah dan memanfaatkan masyarakat yang ada di daerah tersebut sebagai media pembelajarannya. Kemudian selanjutnya ada audio, visual, serta audio visual. Baik, demikian pemaparan materi atau review yang sangat singkat dari beberapa hal tadi yang menyangkut dari media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.